Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar. Nah, sebelum belajar, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Nah, inilah kompetensi inti pembelajaran kita. Ini adalah kompetensi dasar. Dan ini adalah indikator dari teks diskusi. Sebelum itu, lebih baik kita mengetahui pengertian dari teks diskusi. Jadi, teks diskusi adalah tulisan yang mengulas sebuah masalah atau isu dengan disertai sebuah argumen atau pendapat, baik yang mendukung maupun yang menentang, dan diakhiri dengan kesimpulan. Fungsi komunikatif dari sebuah teks diskusi. Jadi, tujuan komunikatif dari teks diskusi adalah untuk mengetengahkan suatu masalah atau isu dari beberapa sudut pandang. Ya, itu dengan cara menyajikan sebuah isu atau informasi dengan memaparkan beberapa pendapat para pakar. Nah, teks diskusi dapat dibedakan menjadi dua menurut lokasi sosialnya. Yang pertama dapat kita temukan secara lisan. Secara lisan ini terdapat pada acara televisi yang programnya menggunakan metode dan teknik diskusi. Untuk tulisan dapat kita temukan di surat kabar, di majalah, artikel ilmiah, makalah, buku ajar, situs internet, serta majalah dinding. Untuk sebuah teks diskusi, harus ada moderator. Moderator ialah orang yang bertugas mengawasi atau mengatur jalannya diskusi. Kedua, harus ada panelis. Panelis merupakan orang yang menyajikan makalah di suatu acara seminar. Ketiga adalah notulis. Ia merupakan orang yang mencatat hasil dari jalannya diskusi dari mulai awal diskusi hingga selesai. Selanjutnya ada peserta atau audiens. Ia adalah partisipan atau audiens yang ikut berperan serta dalam kegiatan. Struktur dari teks diskusi, yang pertama harus ada isu. Yang kedua, harus ada argumen yang mendukung. Setelah itu, ada argumen yang menentang. Selanjutnya, ada kesimpulan. Untuk karakteristik penggunaan bahasa teks diskusi, kita menggunakan tanda hubung perlawanan. Bisa menggunakan kata tetapi, sedangkan kata di awal tidak dan tetapi di akhir, bukan di awal dan melainkan di akhir, menggunakan kohesi leksikal dan kohesi gramatikal, mengawali dengan kalimat tanya, serta menggunakan kata modalitas. Selanjutnya, untuk teknik membaca teks diskusi. Nah, Ananda semuanya, untuk memahami sebuah diskusi dengan baik, kita harus membaca dengan intensif. Membaca intensif adalah kegiatan membaca
yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca. Pembacaan intensif ini digunakan untuk mencari informasi secara rinci atau untuk mencari informasi sebagai bahan diskusi. Jadi, sebelum kita melaksanakan diskusi, lebih baiknya kita mencari dulu informasi untuk menambah pengetahuan kita terhadap diskusi yang akan kita bicarakan. Selanjutnya, kita harus memahami fakta dan opini dulu pada teks diskusi. Fakta yakni merupakan keadaan, hal, peristiwa yang dapat dibuktikan karena fakta merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, Nada semuanya, untuk opini merupakan pendapat, penilaian, atau sebuah pendirian. Dengan adanya opini-opini dalam teks diskusi, merupakan sebagai penilaian positif dan negatif terhadap masalah yang dikupas. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita nonton dulu video berikut. Baiklah, ini sebuah program Mata Najwa di televisi yang merupakan diskusi suatu masalah. Di sana bakal ada pertanyaan-pertanyaan, ada pernyataan-pernyataan, dan ada pendapat dari para ahli. Tentunya ada yang setuju atau pro, ada yang tidak setuju atau kontra, dan akhirnya ada kesimpulan. Saksikan. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Rangkaian demonstrasi terjadi di berbagai kota bentuk protes atas legislasi yang semena-mena. Undang-undang yang dikebut di akhir masa jabatan wajar jika memantik banyak sekali kecurigaan. Apalagi menjelang pengesahan seperti tuli, para penyusunnya seperti ogah mendengar aspirasi. Menutup diri dari pemantauan masyarakat menimbulkan syakwa sangka terjadi patgulipat. Sudahkah aspirasi rakyat benar-benar didengarkan? Ataukah para elit menganggap kita layak dipinggirkan? Inilah Mata Najwa, ujian reformasi. Perkenalkan yang di sebelah kanan, saya akan perkenalkan siapa yang ada di sebelah kiri, perwakilan orang-orang yang kemarin di demo. Telah hadir Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko. Selamat malam Pak Muldoko. Terima kasih sudah hadir. Walaupun tidak ada ketuanya, wakil ketuanya berani datang malam ini. Ada Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR. Selamat malam Bang Fahri. Dan ada anggota Komisi 3 DPR yang juga anggota Balek, ada Bang Arsul Sani. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Arsul. Saya juga mengundang tim perumus RUU KUHP yang juga Guru Besar Hukum UGM, Profesor Edward Hirais. Prof. Edi, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Baik, sudah lengkap semua. Tapi saya ingin memulai dengan mahasiswa, dengan Fatur dan Royan. Gerakan masif yang terjadi beberapa hari terakhir ini di berbagai kota. Tolong diingatkan lagi buat mereka yang mungkin lupa atau pura-pura lupa. Apa tujuan utamanya? Baik, dari saya ya. Silakan. Baik, selamat malam, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana, saya ingin mengingatkan kepada para dewan yang terhormat di sini, kepada pemerintah juga bahwasanya gerakan mahasiswa ini lahir dari keresahan yang organik. Lahir dari satu keresahan yang organik dan dari kajian-kajian akademis. Sehingga mungkin saya sangat terganggu ketika dikatakan gerakan ini ditunggangi lah, gerakan ini ingin menjatuhkan dan sebagainya. Saya tegaskan bahwasanya gerakan ini adalah berawal dari keresahan kita KPK yang dilemah. Silakan ditanggapi. Soal apa? Apakah memang DPR tidak ada keinginan untuk membuka ruang dialog itu? Ya, saya nggak tahu ya, tapi kan DPR itu memang tempat dialog ya, hari-hari ya. Partainya banyak ya. Agamanya banyak, situs sukunya banyak, dan orang tuh beda pendapat semua. Ada yang ekstrim kiri, ada ekstrim kanan di situ.
mantan aktivis ada, lawyer ada. Dan memang hari-hari ya berdebat lah ya. Karena itu mustahil anggota DPR itu menghindari dialog dan perdebatan karena itu udah makanan hari-harinya. Membuat undang-undang juga itu perlu dialog ya, karena itu kan tahapan-tahapan membuat undang-undang itu ada rapat dengar pendapat, ada kunjungan ke kampus dan sebagainya, sosialisasi dan tidak ada beban karena setiap masukan itu merupakan konten yang harus diterima nanti menjadi bagian dari rumusan undang-undang. Nggak ada kepentingan kita orang undang-undang itu dibuat untuk publik kok, untuk masyarakat gitu. Apa yang menjadi aspirasi ya tinggal dicantumkan saja, cuman nggak bisa ambil plok gitu, ada perdebatannya gitu. Dan perdebatan itu ya dengan ahli, karena anggota DPR ini kan bukan ahli secara teknis membuat undang-undang. Oke, Bang Fahri, tapi apa tanggapan Anda atas tadi berbagai tuntutan mahasiswa dan berbagai aspirasi yang mereka sampaikan? Apakah DPR mendengar aspirasi-aspirasi itu? Ya pastilah, ini DPR kan lembaga pendengar aspirasi kan. Memang saya malah... Buktinya apa? Mohon maaf ya Ananda, untuk videonya tidak ditampilkan keseluruhan. Jika ingin lihat lebih lanjut, silakan klik link YouTube ini. Terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.